Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, video ini merupakan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Saya sendiri, Nendra Setia Permadani, rekan kelompok saya Ibu Ai Hendrawati dan Ibu Meila Pramita. Terdapat 5 nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Diharapkan setiap guru penggerak menerapkan 5 nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain memiliki nilai, guru penggerak pun memiliki beberapa peranan, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saya dan rekan-rekan yang lain memiliki nilai dan peran yang sering dilakukan. Saya sendiri memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, dan kolaboratif. Kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan nilai tersebut antara lain pada saat pembelajaran di kelas, saya selalu berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dengan harapan mereka dapat belajar dengan antusias dan lebih mendalami apa yang mereka pelajari. Bahkan terkadang meluangkan waktu pelajaran apabila mendapati situasi dan kondisi kelas yang kurang kondusif dengan melakukan ice breaking atau permainan. Itu dilakukan untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi murid untuk menerima pesan atau informasi. Untuk strategi penguatannya, saya harus lebih intens lagi dalam mengupgrade wawasan dan pengetahuan melalui berbagai sumber, misalnya menggunakan internet terkait pembelajaran yang bernilai berpihak pada murid. Saya juga berusaha untuk senantiasa konsisten melakukan refleksi di setiap kegiatan. Nilai yang dimiliki rekan saya, Ibu Ai Hendrawati, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Penerapan yang dilakukan dengan simulasi munakahat yang melibatkan seluruh siswa dan kolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Munakahat merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga akan terwujud pilar kokoh kehidupan. Pernikahan merupakan fitrah. Itulah sebabnya kenapa Islam mengecam keras yang namanya pergaulan bebas. Kami membuat simulasi pernikahan dengan tujuan anak menghindari dari pergaulan bebas. Jadi, dengan simulasi ini, anak akan memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, sehingga anak mampu melaksanakan pembelajaran dengan memotivasi dirinya sendiri tanpa ada unsur keterpaksaan. Strategi penguatannya menanamkan rasa tanggung jawab, semangat dalam melaksanakan kerjasama, percaya diri dengan apa yang dikerjakan. Selanjutnya, nilai yang dimiliki rekan saya Ibu Meila Pramita, yaitu berpihak pada murid, mandiri, dan kolaboratif. Kegiatan yang dilakukan antara lain merancang dan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif, memberikan gaya belajar yang menarik dengan metode yang bervariatif, mampu merefleksikan kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran. Strategi penguatannya mendorong terciptanya hubungan yang positif antar guru dan siswa, sehingga akan terasa nyaman, aman, dan harmonis, dengan harapan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Setelah kami mendiskusikan nilai dan peran guru penggerak dengan sesama anggota kelompok terkait nilai dan peran masing-masing yang telah dimiliki dengan berbagai pengalaman dan pengamatan di sekolah, maka kami menyepakati memilih nilai berpihak pada murid karena kami memandang bahwa nilai ini relevansinya sangatlah kuat untuk kegiatan atau aktivitas kami sehari-hari yang kami tuangkan dalam bentuk pembelajaran positif untuk murid. Kami juga sebagai tenaga pendidik akan lebih dipermudah dalam mentransfer pengetahuan dan pemahaman tentang bagian dari materi pelajaran yang dibawakan. Rancangan kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan antara lain: yang pertama, mengubah suasana ruangan yang berbeda agar suasana kelas lebih menyenangkan. Yang kedua, memperbanyak interaksi. Guru dapat memberikan full atensi atau perhatian penuh kepada semua murid. Dengan ini, maka dapat memancing diskusi, pendapat, atau argumen interaktif antara murid dan guru.
ketiga, memberi perhatian sama ke semua murid. Guru harus memerhatikan, mengamati, dan memahami semua murid dengan sama rata. Jangan cenderung memperhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas sampai lupa ke murid lainnya yang kurang aktif. Setiap anak harus mendapat perhatian yang sama sehingga bisa membuktikan kemampuannya dan membuat KBM menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang keempat, pahami latar belakang murid. Sifat dan perilaku setiap murid pasti berbeda tergantung dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Untuk membantu masalah murid, guru harus memahami dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi perilaku dan sikap murid. Berikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi murid untuk mencari tahu akar permasalahan yang dialami murid. Yang kelima, berikan support penuh kepada murid. Beri apresiasi dalam bentuk pujian, hadiah, juga motivasi untuk murid tetap mempertahankan dan meningkatkan pencapaian. Yang keenam, gunakan teknologi zaman sekarang. Teknologi sudah mudah diakses. Dengan menyajikan pelajaran dengan bantuan teknologi, maka penjelasan akan menjadi semakin menarik dan tidak membosankan bagi murid. Dan yang ketujuh, gunakan media pembelajaran dan praktik. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka akan menciptakan suasana belajar di kelas yang bagus dan efektif. Media pembelajaran akan membantu guru lebih mudah menjelaskan dan murid lebih mudah mengerti. Selain dengan media pembelajaran, guru juga bisa membawakan murid melakukan praktik. Cara ini akan membuat murid tidak bosan dengan teori terus-menerus dan murid akhirnya akan lebih paham akan materi pelajaran. Praktik juga membuat murid mampu mengingat materi pembelajaran lebih lama. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.